Selamat malam semuanya, selamat datang di kelas malam. Di balik kampus yang tampak tenang di siang hari, tersimpan kisah-kisah yang tak pernah benar-benar hilang. Malam ini saya akan menemani kalian mendengar kisah dari mahasiswa Untirta. Kisah yang mereka harap tidak pernah benar-benar terjadi. Siapkan diri kalian karena di kelas malam tidak semua cerita berakhir dengan tidur nyenyak. Inilah kelas malam. Wah, halo guys. Perkenalkan nih, gue Medi. Gue dari Ilmu Komunikasi 2024. Salam kenal. Halo, Medi. Lu dari mana, Mi? Gue kebetulan asalnya dari Medan. Wow, Iya. jauh banget. Berarti sini ngerantau kan? Ngerantau, betul. Nah, ngekos. ngekos di mana tuh? Ngekos di Komplek Untirta, paling pojok. Paling enggak. Kebetulan paling pojok. Terus agak gelap juga tuh. Waduh, Nah, ini yang serem-seremnya. ngomongin gelap berarti ada sesuatu Ada banget. Dan yang mencekam. betul ada. Dan kebetulan selalu digangguin kalau aku tuh dalam kondisi yang lagi capek-capek gitu loh. Nah, rentan ya? emang rentan banget kalau kita lagi capek itu kan energi lagi negatif banget. Iya. Nah, di situ tuh selalu ada gangguan-gangguan. Penasaran gak sih? Penasaran banget. Ceritanya pas aku pulang nugas dari rumah kos temen aku. Nah, itu tuh jam-jam 12-an juga. Aduh, aku maaf ya, aku anaknya anak malam banget. Itu aku baru pulang kok. Ini kerjain tugas kelompok. Itu aku pulang jalan. Pondok Sambal itu kan perempatan ya kayak. Nah, aku tuh jalan. Biasanya tuh kalau aku jalan lewat lurus itu ya udah nyampe kos aku. Tapi aku lihat malah di situ Pondok Sambal. Kamu udah lewatin Pondok Sambal? Enggak, pandangan aku itu Pondok Sambal, harusnya itu di kos aku gitu. Tapi aku malah belok kanan, kayaknya kanan deh kos aku. Kayak jadi tiba-tiba kayak teralihkan gitu loh pandangan sama pikiran aku. Aku ke kanan, lanjut jalan, tiba-tiba udah di lapangan luas yang di belakang gitu. Oh, tiba-tiba ke situ. Iya, aku bener-bener merinding semerinding-merindingnya. Aku tuh baru sadar kayak kena hipnotis gitu loh. Mungkin karena aku capek atau nggak fokus kali ya, jadi kayak ngikutin arus aja gitu. Itu sih bentuk skeptisnya aja sih. Aku cerita ke teman-teman aku aja gitu, kayak mereka tuh kayak serius. Kadang tuh kayak saking seringnya tuh mereka ngira aku bohong, aku nggak bohong. Sampai mereka ngerasain sendiri pernah. Mereka juga langsung. Sampai pernah pas waktu itu kita udah jam 1, itu kebetulan kerja kelompoknya di tempat aku. Ada suara minta tolong 3 kali. Aku sampai ngechat bapak yang PI, tolong liatin takutnya ada kasus ini kan. Iya, kita lebih takut itu sih, takut ada orang yang benar-benar minta tolong, tapi ternyata itu udah dicek gak ada. Wah, suara cewek cowok Mi? Cowok itu tuh yang benar-benar getar. Getar gitu loh Kak, sampai 3 kali. Kalau kita sendirian yang dengar, oke, mungkin bisa aja salah dengar, tapi kan kita posisinya 4 orang dan itu tuh sama-sama kayak langsung lihat gitu loh. Gitu sih. Wah, gila sih. Dan masih di daerah sini juga komentar. Menarik banget sumpah cerita lu, Mi. Iya, makanya aduh gue merinding banget kalau udah ngerasain, tapi kayak ya udahlah gitu. Boleh next narasumbernya temennya Media. Iya. Ditunggu cerita horornya di kelas malam. 4, 2. Teman-teman, kadang hal-hal yang terjadi di tempat rantau tidak semuanya bisa dijelaskan secara rasional. Tapi satu hal yang pasti, setiap tempat memiliki ceritanya sendiri. Terima kasih untuk Medi, teman kelas kita malam ini. Dan untuk kalian yang sedang berada di perantauan, hati-hati ya, siapa tahu kalian selanjutnya.